Bayangkan sebuah legenda kota yang terdengar seperti dongeng menyeramkan. Sebuah kaset video misterius. Begitu kau menuntunnya, telepon akan berdering. Dan suara serak dari seberang berkata, 7 days. Dan 7 hari setelahnya, kau akan mati dengan cara mengenaskan. Kedengarannya seperti mitos murahan kan? Tapi apa jadinya kalau ternyata legenda itu nyata? Itulah yang terjadi pada dua remaja Katie dan Becca yang sedang menginap di rumah pada malam hujan. Awalnya mereka bercanda soal kaset terkutuk itu, saling menakut-nakuti seperti remaja pada umumnya. Katie dengan wajah serius tiba-tiba berkata, "Aku beneran nonton kaset itu seminggu lalu." Becca tertawa menganggap temannya cuma bercanda. Tapi begitu ia sadar wajah Katie benar-benar pucat, suasana jadi hening. Jam dinding berdetak lambat. Listrik tiba-tiba berdesis dan TV di kamar berkelip sebentar tanpa sebab. Dan ketika Katie berjalan ke dapur untuk menenangkan diri, ia mendengar suara samar dari TV yang pada mati. Saat ia kembali, layar televisi menyala sendiri, menampilkan salju statis hitam putih disertai bunyi "shh" yang menusuk telinga. Yeah, that was Becca. My mom says hi, she's good. Should we read something? Katie menjerit, panik mencoba mematikannya, tapi sia-sia. Kemudian, pintu kulkas terbuka sendiri. Keran air menetes, lampu berkelip, semua seakan memberi tanda. Becca yang berada di lantai atas mendengar suara teriakan sahabatnya, lalu keheningan mencekam. Beberapa detik kemudian, ia menemukan Katie di kamar. Tubuhnya membeku, wajahnya terdistorsi ketakutan, mulutnya terbuka seolah menjerit untuk terakhir kalinya. Legenda itu bukan sekedar cerita hantu. Kutukan itu nyata. Dan sekarang, siapapun yang berhubungan dengan kaset itu sudah tidak bisa lagi kabur dari takdirnya. Inilah kisah horor legendaris The Ring 2002, sebuah film yang berhasil membuat penonton di seluruh dunia takut menatap layar TV mereka sendiri. Pertanyaannya, kalau kalian yang menonton kaset itu, apa yang bakal kalian lakukan dalam 7 hari terakhir hidup kalian? Setelah tragedi mengerikan itu, suasana berubah ke sebuah pemakaman. Keluarga, teman-teman sekolah, semua berkumpul dengan wajah muram. Katie, gadis yang seminggu lalu masih bercanda dengan sahabatnya, kini sudah terbujur kaku di dalam tanah. Di antara para pelayat, berdiri seorang wanita muda dengan tatapan kosong namun penuh rasa ingin tahu. Dialah Rachel Keller, seorang jurnalis investigasi yang terkenal keras kepala, sekaligus bibi dari Katie. Rachel punya satu kelebihan, rasa ingin tahu yang tidak pernah padam. Dan kali ini, rasa itu bukan sekedar profesional, tapi juga pribadi. Ia mencurigai bahwa kematian keponakannya tidak wajar. Dokter bilang jantung Katie berhenti tiba-tiba, tapi tubuhnya, wajahnya yang membeku ketakutan, Rachel tahu ada sesuatu yang lebih dari sekedar gagal jantung. Setelah pemakaman, Rachel berbincang dengan Ruth, ibu Katie. Wajah Ruth lelah, matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Ia berbisik, "Rachel, aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada anakku. Semua orang bilang dia meninggal normal, tapi aku tidak percaya." Rachel dengan naluri jurnalistiknya berjanji akan mencari tahu. Ia pun mulai menelusuri kehidupan Katie di minggu terakhir. Dari sahabat Katie, Becca, Rachel mengetahui cerita tentang sebuah kaset video terkutuk. Becca, yang kini syok berat dan dirawat di rumah sakit jiwa, hanya bisa berbisik lirih. Matanya kosong memandang langit-langit. 7 hari, 7 hari, katanya berulang-ulang. Rachel merinding. Semua yang ia dengar terdengar seperti mitos murahan, tapi aura menyeramkan di wajah Becca membuatnya tidak bisa mengabaikannya. Lalu, dari teman-teman Katie yang lain, Rachel menemukan fakta. Malam Katie meninggal, ia dan 3 teman sekolahnya pergi ke sebuah penginapan terpencil di luar kota. Di sana, mereka menonton kaset aneh, dan keempatnya meninggal di hari yang sama. Kecurigaan Rachel makin kuat. Ada sesuatu di balik kaset itu. Dengan naluri investigatif, Rachel mulai menelusuri ke penginapan tempat Katie menginap. Sebuah tempat sunyi di tengah hutan, dengan bangunan kayu tua yang sedikit menyeramkan.
Resepsionis penginapan dengan wajah datar seolah tidak terkejut saat Rachel bertanya tentang kaset aneh. Ia hanya mengangguk samar, lalu memberikan kunci kamar yang pernah ditempati Katie. Rachel masuk ke kamar itu. Hening, sunyi. Bau apek kayu lembab tercium di udara. Di atas meja TV, Rachel menemukan sebuah kaset hitam polos tanpa label. Diletakkan begitu saja seakan menunggu seseorang untuk menyalakannya. Rachel menatap benda itu lama, dan disinilah, tanpa sadar, ia mengambil langkah pertama yang akan mengubah hidupnya selamanya. Same problem got copied, I guess. Malam itu Rachel duduk di kamar penginapan dengan tatapan penuh rasa penasaran. Kaset polos itu kini sudah masuk ke dalam VCR tua. Tangannya sempat ragu untuk menekan tombol play. Tapi rasa ingin tahu, ditambah sifat keras kepala seorang jurnalis, akhirnya mendorongnya. Klik. TV berdesis. Suara statis memenuhi ruangan. Gambar pertama yang muncul bukan film, bukan berita, bukan apapun yang masuk akal. Hanya visual aneh, sebuah sumur tua di tengah ladang kosong. Lalu, potongan demi potongan gambar surrealis. Cacing menggeliat di dekat kuku manusia. Perempuan dengan wajah tertutup rambut. Tangga kayu berderit. Kursi bergoyang sendiri di ruangan gelap. Layar penuh noise, lalu kembali ke gambar sumur. Durasi kaset itu hanya beberapa menit, tapi bagi Rachel rasanya jauh lebih lama. Seolah setiap gambar bukan sekedar rekaman, tapi sebuah pesan. Pesan dari dunia lain. Saat kaset berhenti, TV kembali gelap. Rachel menghela nafas, menertawakan dirinya sendiri. Serius, ini doang yang ditakutin sama anak-anak itu? Gumamnya setengah meremehkan. Tapi, tiba-tiba, telepon kamar berdering keras. Tring! Rachel terkejut, jantungnya hampir copot. Ia ragu mengangkatnya, tapi akhirnya ia lakukan. Suara di seberang telepon hanya satu kalimat. Pelan, dingin, menghantui. 7 days. Rachel terpaku, tangannya gemetar. Telepon terlepas, jatuh ke lantai. Suara nafasnya terdengar jelas, lebih cepat dari biasanya. Ia mencoba meyakinkan diri. Oke, ini pasti prank, pasti ada yang iseng. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekedar lelucon. Sejak malam itu, Rachel mulai mengalami hal-hal aneh. Saat ia berjalan melewati lorong hotel, lampu-lampu tiba-tiba berkelip. Bayangan samar terlihat di ujung koridor. Tapi, saat ia mendekat, hanya ada kekosongan. Ketika ia kembali ke apartemennya, TV tiba-tiba menyala sendiri. Layar dipenuhi dengan salju statis, sama persis seperti yang ada di kaset. Dan untuk sepersekian detik, Rachel melihat siluet seorang perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya muncul sekilas di layar. Rachel terhuyung ke belakang, mencoba mematikan TV. Tapi meskipun tombol power ditekan berulang kali, layar itu tetap menyala, hingga tiba-tiba padam sendiri. Hening. Rasa takut mulai merayap. Tapi di sisi lain, naluri Rachel sebagai jurnalis mendorongnya semakin jauh. Ia tidak bisa berhenti di sini. Ia harus tahu apa maksud dari semua simbol-simbol aneh di kaset itu. Ia mulai membuat catatan investigasi, mencetak gambar-gambar dari rekaman, menempel di dinding apartemennya layaknya papan investigasi detektif. Ada gambar sumur, kursi, tangga, wajah samar seorang wanita. Semua tampak acak, tapi Rachel yakin ada pola tersembunyi. Di malam-malam berikutnya, Rachel mulai dihantui mimpi buruk. Ia terbangun dengan keringat dingin setelah bermimpi berada di dalam sumur. Tangannya meraba dinding batu yang dingin dan basah, sementara suara perempuan berbisik pelan di telinganya. Dan setiap kali ia terbangun, jam di samping tempat tidurnya selalu menunjukkan jam 2 pagi. Rachel mulai sadar, kutukan ini nyata. Ia sudah menyalakan sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh. Dan waktu yang ia miliki kini hanya 7 hari. Sejak hari pertama Rachel menonton kaset itu, hidupnya berubah. Rasa penasaran bercampur dengan teror membuat ia tidak bisa berhenti menyelidiki. Dan setiap langkah investigasi yang ia ambil justru membawa Rachel semakin dekat dengan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Rachel kemudian membawa kaset itu ke Noah, mantan pacarnya, sekaligus seorang teknisi video. Noah awalnya menertawakan Rachel. Masa iya kaset bisa bunuh orang? Kedengarannya kayak urban legend. Namun Rachel bersikeras, memperlihatkan rekaman itu padanya. Noah menonton dengan santai, sampai tiba di bagian gambar sumur.
Wajahnya tiba-tiba serius. Ia mencoba mempause, memundurkan, memperbesar frame demi frame. Hasilnya aneh. Video itu seolah tidak punya jejak. Tidak ada kode rekaman, tidak ada tanda perekaman kamera biasa. Bahkan saat diperiksa, tape itu seakan-akan merekam dirinya sendiri. Ini bukan kaset biasa, Rach. Gue belum pernah lihat yang kayak gini sebelumnya. Rachel menelan ludah. Kalau Noah yang skeptis saja sudah kelihatan ragu, berarti ini bukan lelucon murahan. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda kutukan semakin nyata. Rachel mulai menemukan foto dirinya dengan wajah yang terdistorsi. Kepalanya tampak kabur, wajahnya terlihat aneh. Sama persis seperti foto Katie sebelum meninggal. Rachel semakin panik. Ia berlari ke sekolah Katie mencari tahu lebih dalam tentang masa lalu keponakannya. Di sana, ia menemukan catatan rahasia. Katie dan 3 teman yang ikut menonton kaset semuanya meninggal di waktu yang sama. Seolah kematian mereka sudah dijadwalkan. Rasa ngeri menyelimuti Rachel. Ia sadar kematian Katie bukan kecelakaan. Itu adalah konsekuensi dari kaset terkutuk. Tapi ada satu petunjuk lain. Rachel memperhatikan kembali rekaman, kali ini dengan lebih teliti. Di salah satu frame, ia melihat logo sebuah institusi medis. Pencariannya mengarah ke sebuah pulau terpencil di dekat pesisir. Dengan tekad bulat, Rachel melakukan perjalanan ke pulau itu. Pulau ini bernama Moisecroft Island, tempat tinggal keluarga Morgan, pasangan yang dulu mengadopsi seorang anak misterius bernama Samara. Di pulau itu, Rachel bertemu Anna Morgan, seorang wanita tua dengan aura muram. Ia dikenal sebagai istri seorang peternak kuda. Namun, gosip di desa menyebutkan kuda-kuda Morgan sering bertingkah aneh. Bahkan beberapa ditemukan mati dengan cara misterius. Warga percaya itu ada hubungannya dengan Samara. Di penginapan pulau, Rachel mendengar cerita mengejutkan dari seorang penduduk lokal. Ia mengatakan bahwa Samara adalah anak yang berbeda. Tidak pernah berbicara banyak, tapi setiap orang yang menatap matanya merasa ada sesuatu yang mengerikan di balik tatapannya. Lebih menyeramkannya lagi, Samara punya kemampuan aneh. Ia bisa menanamkan gambarnya ke dalam pikiran orang lain. Orang-orang mulai bermimpi buruk setelah melihatnya. Kuda-kuda di peternakan Morgan jadi histeris sampai nekat melompat ke laut. Mendengar itu semua, Rachel bergidik ngeri. Semua simbol-simbol di kaset, sumur, kuda, rumah kayu, tiba-tiba masuk akal. Itu semua adalah potongan memori Samara yang terekam entah bagaimana ke dalam kaset. Namun sebelum Rachel sempat mencerna semuanya, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Anna Morgan ternyata sudah lama meninggal. Ia bunuh diri dengan cara melompat ke tebing karena tidak tahan hidup dengan kutukan keluarganya. Rachel berdiri di tepi tebing, menatap lautan gelap di bawahnya. Rasanya seluruh tubuhnya merinding, seolah Samara ada di dekatnya, mengawasinya. Dan kini, Rachel sadar, kutukan ini bukan hanya tentang kaset, tetapi tentang warisan dendam dari seorang anak kecil yang hidupnya penuh penderitaan. Hari-hari Rachel makin berat. Jam di kepalanya terus berdetak. Sisa waktunya makin sedikit. Ia sadar, kalau ia tidak menemukan jawaban sebelum hari ke-7, ia akan bernasib sama seperti Katie, mati dengan wajah ketakutan. Rachel kembali ke pulau, kali ini menyelidiki rumah keluarga Morgan. Rumah besar bergaya tua itu berdiri sunyi, dindingnya lembab, dan setiap langkah di lantai kayu menghasilkan bunyi kerik menyeramkan. Ia membuka pintu kamar Samara. Ruangan itu kosong, hanya ada dinding penuh coretan aneh. Gambar-gambar yang berulang. Sumur, kuda, wajah Samara. Semuanya sama seperti yang Rachel lihat di kaset. Seketika, bulu kuduknya berdiri. Di pojok kamar, ia menemukan kotak berisi potongan gambar, catatan medis, dan laporan psikiater. Dokumen itu mengungkapkan kenyataan pahit. Samara pernah dirawat karena dianggap berbahaya.
Bukan karena fisiknya lemah, tapi karena pikirannya membawa kegelapan. Samara bisa memproyeksikan gambarnya langsung ke pikiran orang lain. Seolah ia tidak sekedar bermimpi, tapi mengutuk dengan pikirannya. Rachel menutup map itu dengan tangan gemetar. Semua hal yang ia alami selama ini, gambar aneh, mimpi buruk, teror di layar TV, ternyata bukan kebetulan. Itu semua warisan dari Samara. Malam semakin larut. Rachel bersama Noah kembali ke rumah Morgan untuk mencari petunjuk terakhir. Di ruang loteng, mereka menemukan sebuah tangga tua yang mengarah ke bagian atap rumah. Dari atas, Rachel mendengar suara tetesan air. Tik, tik, tik. Ia mengikuti suara itu sampai lantai rapuh di bawahnya ambruk. Rachel terjatuh, menembus papan kayu dan akhirnya mendarat di sebuah ruangan tersembunyi. Ruangan itu lembab, gelap, dan penuh bau tanah basah. Di tengah ruangan itu, ada sebuah sumur tua. Sumur yang sama persis dengan yang ia lihat di kaset. Rachel mendekat dengan tubuh gemetar. Tiba-tiba, suara-suara aneh memenuhi ruangan. Bisikan samar, suara tawa anak kecil yang terdistorsi. Air sumur bergolak pelan, seolah menyambut kedatangannya. Tiba-tiba bayangan samar muncul di dinding. Seorang anak kecil dengan gaun putih lusuh, rambut panjang menutupi wajah. Samara! Rachel terjatuh ke belakang. Nafasnya tercekat. Suara itu bergema. You shouldn't have watched it. Lalu, dalam kilasan-kilas balik, Rachel menyaksikan tragedi sebenarnya. Anna Morgan, sang ibu angkat, putus asa karena tidak tahan dengan keanehan Samara. Di malam penuh hujan, Anna membimbing Samara ke dekat sumur tua. Dengan tangan gemetar, ia mendorong anak itu masuk. Samara jatuh ke dalam kegelapan sumur. Air memercik lalu hening. Tapi yang lebih mengerikan, Samara tidak mati seketika. Ia hidup berhari-hari di dasar sumur itu, sendirian, sampai akhirnya nafasnya benar-benar berhenti dengan wajah penuh dendam. Rachel menangis saat menyadari kebenaran. Jadi, ini alasan kenapa kau marah, Samara. Kau tidak pernah dimengerti. Kau dibuang hidup-hidup. Dalam momen yang paling tegang, tangan Rachel tiba-tiba tersentuh sesuatu. Ia menjerit, lalu menariknya. Sebuah tangan kecil pucat, basah, keluar dari air. Tangannya Samara. Air sumur memercik, dinding bergetar. Rachel berusaha menarik diri. Namun tangan itu semakin kuat, seakan ingin menyeretnya masuk. Rachel berteriak memanggil Noah, dan dengan sisa tenaga mereka berhasil membuka tutup sumur. Air menyembur keluar, dan sesosok tubuh kecil akhirnya terlihat jelas. Mayat Samara membeku di dasar air, wajahnya tertutup rambut hitam panjang. Rachel menatap tubuh itu lama, lalu berbisik lirih. Sekarang kau sudah ditemukan, kau bisa tenang. Untuk sesaat, Rachel merasa lega. Kutukan ini akhirnya bisa berakhir. Samara sudah diberi keadilan. Atau benarkah begitu? Setelah menemukan tubuh Samara di dalam sumur, Rachel merasa lega. Ia percaya kutukan ini akhirnya berakhir. Dengan membawa jasad itu, ia seolah telah memberikan Samara ketenangan yang selama ini dirampas darinya. Di malam yang sama, berita televisi menyiarkan kabar penemuan jenazah seorang gadis hilang di Pulau Morgan. Nama Samara Morgan pun kembali terdengar setelah bertahun-tahun dilupakan. Rachel pulang dengan senyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak menonton kaset itu, ia bisa menarik nafas lega. Ia bahkan menatap anaknya, Aiden, dengan rasa syukur, merasa telah menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Keesokan harinya, Rachel mendatangi Noah. Ia tersenyum, mengatakan, "Kita berhasil, Samara akhirnya bebas. Semua ini sudah selesai." Namun, Noah hanya mengangguk, wajahnya masih murung. Ia merasakan ada yang tidak beres, tapi tidak bisa menjelaskannya. Mereka berpisah malam itu dengan rasa lega, meskipun bayangan rasa takut masih menggantung tipis di udara. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Noah kembali ke apartemennya sendiri. Ia duduk di depan TV, mencoba bekerja, namun kepalanya terasa berat. Lalu tiba-tiba,
layar televisinya menyala sendiri. Statis. Noise. Gambar sumur muncul lagi. Noah menegang. Tidak, ini sudah selesai. Ini sudah selesai. Tiba-tiba, sesuatu yang mustahil terjadi. Sosok Samara muncul dari dalam sumur. Dengan gerakan kaku, ia merangkak keluar, tubuhnya basah kuyup, rambutnya menutupi wajah. Noah terpaku, wajahnya pucat pasi. TV itu kini bukan sekadar layar. Samara benar-benar keluar dari televisi. Setiap langkahnya menimbulkan suara plek, plek, plek dari kaki basah yang menapak lantai. Noah berteriak, berusaha kabur, namun tubuhnya seakan terkunci. Samara semakin dekat. Dan saat wajahnya hampir terlihat jelas di balik rambut panjang itu, Noah mengeluarkan jeritan terakhirnya. Lalu tubuhnya ambruk, matanya terbelalak ketakutan. Persis seperti Katie. Sementara itu, Rachel sedang bersama Aiden ketika tiba-tiba anak kecil itu menatapnya dengan wajah pucat. Suara Aiden bergetar, lirih. "Mom, you didn't help her. You let her out." Rachel terdiam. Kata-kata itu menampar keras kesadarannya. Ia pikir dengan menemukan jasad Samara, kutukan selesai. Tapi kenyataannya, Samara tidak ingin damai. Samara ingin bebas. Rachel berlari ke apartemen Noah hanya untuk menemukan tubuhnya sudah tak bernyawa. Matanya terbuka, wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan. Persis seperti Katie. Rachel jatuh terduduk, tubuhnya bergemar, air mata bercucuran. "Kenapa bukan aku? Kenapa Noah?" Saat ia panik, tiba-tiba Rachel teringat sesuatu. Ada perbedaan antara dirinya dan Noah. Rachel masih hidup, Noah tidak. Apa bedanya? Apa yang Rachel lakukan, tapi Noah tidak? Matanya menoleh ke rak kaset. Dan ia sadar, Rachel telah membuat salinan kaset itu untuk ditunjukkan ke Noah. Sementara Noah hanya menonton, tanpa pernah menduplikasinya. Kunci kutukan itu bukan menyelamatkan Samara, tapi meneruskan kutukan itu ke orang lain. Dengan tangan gemetar, Rachel memasukkan kaset itu ke mesin dubbing. Ia menyalin rekaman ke kaset kosong, lalu memandang Aiden dengan wajah penuh rasa bersalah. "Aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang." Namun pertanyaan terakhir menghantui. Kalau salinan ini sudah jadi, siapa yang akan menontonnya? Siapa korban berikutnya? Dan film pun berakhir, meninggalkan penonton dengan rasa merinding, ngeri, dan pertanyaan. Kutukan ini tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya berpindah. Dan begitulah akhir dari film The Ring 2002. Kutukan Samara ternyata bukan tentang memberi ketenangan, melainkan tentang menyebarkan horor itu ke orang lain. Bukan berakhir, tapi terus berjalan, turun-temurun, korban demi korban. Tidak semua jiwa yang tersiksa ingin tenang. Ada yang hanya ingin menyeret lebih banyak orang ke dalam kegelapan. Dan sialnya, kadang untuk bertahan hidup, manusia tega mengorbankan orang lain. Film ini nutup ceritanya dengan disturbing banget, bikin kita sadar ada hal-hal gelap yang nggak bisa dihapus, cuma bisa diteruskan. Dan itulah yang bikin The Ring jadi salah satu film horor paling ikonik sampai sekarang. Menurut lo, siapa yang paling salah di film ini? Orang tua Samara yang kejam? Rachel yang nerusin kaset? Atau Samara sendiri yang memang lahir penuh kegelapan? Dan kalau lo dapat kaset itu, lo bakal bikin salinannya atau nekat nunggu 7 hari? Tulis jawaban lo di kolom komentar, gue bakal bacain yang paling menarik di video selanjutnya. Jangan lupa juga kasih like dan share biar teman lo juga ikutan merinding. Dan tentu aja subscribe biar nggak ketinggalan recap film horor disturbing lainnya. Sampai ketemu lagi di Recap Santai, tempat di mana nonton film horor jadi terasa lebih dekat, tapi tetap bikin lo nggak bisa tidur nyenyak malam ini.